Iya, pada pekan ini juga kita bisa katakan begitu ya, meskipun di awal-awal pekan hingga kemarin juga pergerakan indeks harga saham gabungan kita tampak terkonsolidasi, tapi hari ini juga tampaknya ada sedikit optimisme ya anak dari para pelaku pasar. Sudah terlihat penguatannya juga cukup signifikan, hari ini lebih dari 1%. Sebetulnya apa sih yang menjadi perhatian utama dari para pelaku pasar? Baik, Syarifah, mungkin poin utama yang menjadi market fokus kita hari ini adalah suku bunga acuan Bank Indonesia. Kita lihat tadi Bank Indonesia sudah mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 4,75% setelah pada bulan sebelumnya juga menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 50 basis point. Memang kebijakan ini banyak juga ekonom yang menilai cukup dilematis untuk Gubernur Bank Indonesia untuk memilih apakah akan menjaga kurs rupiah atau menjaga pertumbuhan perekonomian lewat kredit begitu ya. Namun mengingat juga agresivitas The Fed yang juga masih akan berlanjut hingga tahun depan, mungkin langkah ini adalah langkah yang paling tepat untuk saat ini. Kita lihat nilai tukar rupiah juga hari ini tipis sekali menuju ke 15.600-an. Meskipun kalau dibandingkan dengan negara tetangga, Syarifah, kurs rupiah ini masih terpantau lebih stabil. Seiring juga dengan penguatan dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah memang berada di level terendah sejak April 2020. Tapi kalau kita lihat dari persentase pelemahan rupiah dibandingkan dengan penguatan dolar, kurs rupiah ini masih menjadi salah satu mata uang paling kuat di saat ini. Dan harus diakui kestabilan rupiah salah satunya ini dipengaruhi oleh neraca dagang ya. Kita masih surplus kalau berdasarkan data terakhir. Meskipun surplusnya memang dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini menipis begitu ya. Namun masih juga berada dalam range aman. Bahkan diprediksi juga bisa berlanjut hingga tahun depan. Nah, faktor yang mempengaruhi tentunya adalah windfall komoditas. Terutama batu bara yang jelas-jelas memberikan kita pemasukan bagi APBN dan menopang dampak negatif volatilitas yang ada di global saat ini. Cuan di batubara ini juga terlihat dalam pergerakan emiten-emiten batubara Syarifah. Yang paling menarik untuk kita lihat di sepanjang perdagangan hari ini adalah PTBA yang melompat ke 2,95% di pagi tadi. Dan nilai transaksinya bahkan di pagi tadi ini terbesar kedua setelah saham batubara lainnya yaitu Bumi. Tapi kali ini bukan semata-mata karena harga batubara global yang memang juga terapresiasi di hari ini. PTBA disebut juga berencana mengambil alih PLTU milik PLN beberapa hari sebelumnya. Yang dalam 2 hari terakhir ini akhirnya membuat harga sahamnya melemah sampai menyentuh ARB. Dan nilai kapitalisasinya juga sempat menurun hingga 43,66 triliun rupiah. Tapi kemudian akhirnya bisa rebound di hari ini. Kita akan lihat seperti apa Syarifah pergerakan PTBA di penutupan perdagangan hari ini. Kita lihat PTBA ini di penutupan perdagangan hari ini juga masih menguat 2,68% ke level Rp3.830 per saham Syarifah. Jadi artinya ini mungkin masih juga akan melanjutkan penguatan hingga besok kita akan tunggu bersama seperti apa. Oke, ini menarik ya untuk melihat seperti apa pergerakannya juga begitu dari indeks harga saham gabungan kita di pekan ini setelah pekan sebelumnya cukup suram ya. Selama 5 hari beruntun berada di pergerakan zona merah tapi rupanya berhasil dipertahankan di pekan ini terus bergerak di zona hijau meskipun kemarin juga tampaknya masih cenderung agak stagnan tapi hari ini sudah ada penguatan yang lebih signifikan lagi. Dan di satu sisi juga tampaknya ada optimisme juga ya Ana ya seperti tadi yang disampaikan terkait dengan seperti apa langkah BI ini juga mampu menyesuaikan ataupun juga mengantisipasi capital outflow yang lebih besar lagi ke depannya apalagi juga The Fed dikabarkan juga masih akan terus bergerak agresif. Dan di satu sisi terkait dengan poin saham-saham yang bergerak di sektor batubara ini tentunya rupanya tidak hanya PTBA saja tapi beberapa juga kita lihat tampak berada di daftar top gainers juga di sepanjang hari ini. Dan kita akan melihat seperti apa pergerakannya tentunya di hari-hari perdagangan berikutnya. Terima kasih.